Ya, siapa diberkati melalui kesaksian lambaikan tangan? Serukan, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, saya ini saksinya sendiri, ya Kevin. Jadi kenapa saya nggak menjadwal Kevin? Karena pada saat itu kan namanya juga jantung gitu loh ya. Berdiri terlalu lama, detak jantung naik kan gitu. Lah saya kan ya takut Bapak Ibu ya. Tapi saya sendiri yang datang ke rumah sakit gitu ya. Ya saya mendengarkan kesaksian gak jadi dioperasi. Saya percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang meriah. Yuk kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di kepala. Sama-sama dengan saya katakan saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Berkat Tuhan atas saya melimpah. Dan saya lebih dari pemenang. Yang percaya bersama dengan saya katakan, amin, amin. Nah Bapak Ibu, kita masih dalam tema yaitu di bulan Oktober ini, minggu terakhir saya dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan tentang iman yang membangun atau iman yang mengubahkan. Nah hari ini tema saya adalah self-centered faith ya versus Jesus-centered faith. Iman yang berpusat kepada diri sendiri atau iman yang berpusat kepada Kristus. Nah Bapak Ibu sama-sama iman tetapi kalau kita memiliki fokus untuk diri kita sendiri, saya pastikan Bapak Ibu suatu saat engkau akan dikecewakan. Tetapi kalau engkau memiliki pusat fokus iman kita kepada Kristus, percayalah melalui apapun yang engkau hadapi, Allah turut bekerja. Yang percaya katakan amin. Nah apa sih bedanya self-centered atau iman yang berpusat pada diri sendiri dan iman yang berpusat kepada Kristus? Saya cepat Bapak Ibu. Yang pertama, ya iman yang berpusat kepada diri sendiri fokus kepada kekuasaan dan kekuatan diri sendiri. Ya, saya kasih contoh Kevin, ya kan aku sih enom, gasai ya kan gak popo ya kan. Kan aku masih punya uang, wah gak apa-apa tenang aja ya kan. Wah aku kan punya keluarga, punya warisan, tenang aja. Fokus kepada kekuatan dan juga kekuasaan sendiri. Selain itu tujuannya adalah personal atau ambisi tanpa memperhatikan kehendak Tuhan. Biasanya ya kan mereka ini memiliki pemikiran dosa putih. Ngono maneh Bapak Ibu ya. Tahu dosa putih ya? Ya bujuk-bujuk titik, nipu-nipu titik. Sing penting kan cuan. Lek cuan kan aku ngei perpuluhan. Iya ya kan dosa putih. Ya Bapak Ibu sepanjang karir saya Bapak Ibu sepanjang hidup saya sepanjang saya sekolah teologi. Saya tidak pernah menemukan di Alkitab ada dosa putih. Ada yang pernah? Ya kan? Nah Bapak Ibu salam Tuhan tujuannya adalah personal. Seharusnya di saat kita menghadapi sebuah masalah, menghadapi sebuah penyakit, kita nggak bertanya Tuhan kenapa penyakit ini datang. Tetapi kita mengatakan Tuhan apa yang engkau mau dari penyakit yang aku alami. Tuhan kenapa kok orang itu diberkati aku tidak. Bukan itu Tuhan apa yang engkau mau lakukan terhadapku untuk menjadi karyamu. Yang setuju katakan amin. Itulah perbedaan self-centered faith dan juga Jesus-centered faith. Saya mau beritahu dua-duanya ke gereja. Halo. Yang ketiga cenderung ingin instan. Ayo yang suka instan saya mau beritahu mie instan pun perlu proses. Halo, biasanya suka instan, mau kalau doa langsung dijawab, ya sakit langsung sembuh. Ya saya kalau sama istri saya suka ngobrol, senengane sadek saknyet. Do you understand? Nah itu bahasa Vietnam tadi Bapak Ibu ya, sadek saknyet. Jadi pokoknya kalau aku ngomong harus langsung. Ya Tuhan ayo Tuhan, aku gak mau menunggu kayak Daud, aku gak mau menunggu kayak Yusuf, aku mau sadek saknyet. Nah. Lalu yang ketiga, yang keempat, ini yang paling sering Bapak Ibu. Hubungan kepada Tuhan bersifat transaksi atau pertukaran. Tuhan kan aku ke gereja, mbok aku ndik berkati. Tuhan aku kan wis pelayanan, mbok aku disembuhkan. Tuhan aku udah melayani kamu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, mana jodohku Tuhan. Yang tersindir pasti lagi lihat saya Bapak Ibu. Ya Tuhan, dan Tuhan. Bapak Ibu saya mau tahu. Ya self-centered faith selalu tentang saya.
Saya mau beritahu bagaimana dengan Jesus Center Faith. Fokusnya kepada karya dan kasih Kristus yang sudah dikerjakan. Setiap hari kita bisa mengucap syukur. Bukan apa yang terjadi. Yang percaya katakan amin. Tapi apa yang sudah dikerjakan di atas kayu salib. Yang kedua Bapak Ibu, tujuannya adalah soli deo gloria. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kalau ada sakit percayalah di balik itu ada kemuliaan Tuhan. Kalau ada masalah tentang ekonomi percayalah di balik itu ada kemuliaan Tuhan. Kalau ada masalah tentang keluarga percayalah di balik itu ada kemuliaan buat Tuhan. Kalau ada proses di dalam gereja percayalah bahwa segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mau tepuk tangan gitu loh Bapak Ibu. Amin. Ya saya minta Bapak Ibu tepuk tangan supaya nggak ngantuk Bapak Ibu. Ya lalu ketiga apa? Percaya kepada proses. Yang setuju katakan amin. Hari ini Bapak Ibu saya kembali ke Gading Pantai. Ya dan puji Tuhan kali ini naik ke atasnya wis agak lancar. Wis gak ndredeg maneh. Ya saya naik ke atas ya kan. Saya melihat ya proses demi proses terjadi. Dari yang dulu yang namanya fondasi sampai sekarang udah naik ke lantai 1. Bahkan di tempat mimbar, nanti Bapak Ibu lihat di tempat ibadah yang pertama itu udah bersih. Ya bentar lagi akan dicor untuk hall 1A gitu ya. Mezanin baru masuk ke lantai 2 lalu masuk ke rooftop Bapak Ibu. Dan saya percaya semua proses untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, dan yang terakhir kalau kita memiliki pusat iman kita kepada Kristus, bergantung kepada kasih karunia dan intim dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah hari ini kita sama-sama belajar dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya saya akan mencoba menyelesaikan, tetapi saya percaya biarlah Roh Kudus sendiri yang berbicara dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yuk ayat pertama ini ayat yang sangat terkenal, yuk sama-sama kita baca 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Stop. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya mau tanya, tolong jemaat GB Keluarga Allah Blessing yang hadir. Ya, apa sih yang Bapak Ibu harapkan dalam hidup ini? Pertanyaan itu boleh dijawab, kalau dijawab Bapak Ibu dapat lemper dari Pak Mulia. Ya, ayo Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak jawab saya nggak akan selesai khotbah saya. Semakin cepat menjawab, semakin cepat kita pulang. Apa sih yang Bapak Ibu harapkan? Ih, nggak ada yang jawab sungguhan Bapak Ibu. Kesehatan, betul ya? Ada lagi? Sukses, ada lagi? Iki ya sekolah teologi kok menang kabeh iki. Ya, apa lagi? Ya, damai sejahtera, bahagia. Ih, gitu aja nggak mau ngomong Bapak Ibu ya. Betul nggak? Ya, ada yang di sini memiliki harapan sedih, sorok, gitu ada nggak Bapak Ibu? Ya, semua memiliki sukacita, pengennya damai sejahtera, pengennya berhasil, pengennya punya uang yang banyak. Tapi kalau kita kerucutkan lagi, damai sejahtera, sehat dan sebagainya, mau nggak Bapak Ibu kalau mati? Halo? Berarti maunya hidup. Betul, betul. Siapa di sini pengen banget hidup? Angkat tangan. Puji Tuhan. Nah ini saya akan masuk dalam firman Tuhan supaya Bapak Ibu tahu. Nah mengapa setiap kita pengen hidup? Satu hal. Ya, karena kita manusia pasti mati. Nah setelah mati itulah pertanyaannya. Karena itu kita perlu keselamatan. Nah kalau kita membaca iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya akan membacanya seperti ini. Iman adalah dasar dari keselamatan yang kita harapkan. Sampai sini Bapak Ibu menangkap sesuatu? Amin. Dan bukti dari keselamatan yang mungkin kita nggak lihat karena kita belum mati. Jadi artinya Bapak Ibu iman bukan berporos kepada diri sendiri tetapi keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan. Nah dari situ Bapak Ibu bisa membaca ayat selanjutnya. Ya, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Nenek moyang di sini kalau Bapak Ibu baca mulai dari Kain dan Habel, lalu mulai dari Nuh, Abraham dan sebagainya. Mereka kan belum melihat Yesus, betul ya? Tetapi kalau mereka menanti-nantikan Yesus, mereka diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Nah sekarang saya masuk. Ya, siapa di sini memiliki iman? Lambaikan tangan. Ya, karena iman 2, 3.
kita, coba ulang. Ya, 2, 3. Karena iman kita mengerti. Berarti tanpa iman kita tidak akan mengerti. Sekali lagi, iman itu apa? Iman adalah dasar dari keselamatan yang kita harapkan dan bukti dari keselamatan yang tidak kita lihat. Dan karena iman yang tadi kita udah sebutkan Bapak Ibu, kita mengerti. Mengerti apa sih? Bahwa 2, 3. Alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah Bapak Ibu, alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Bapak Ibu mau baca Alkitab beberapa kali, kalau engkau nggak bergantung kepada sang keselamatan yang kita harapkan, kita tidak akan mengerti yang namanya Alkitab. Karena itu kita perlu tuntunan Roh Kudus. Sampai di sini Bapak Ibu belajar sesuatu. Amin. Sabar Bapak Ibu. Pembukaan ya kan harus kuat supaya Bapak Ibu mendapatkan message yang tepat. Ya, lalu Ibrani 11 ayat 4 berkata seperti ini. Wah, ini saya luar biasa. Saya masuk dalam tokoh-tokoh Bapak Ibu ya, iman dari Habel, lalu Henok, Nuh, lalu Abraham. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. 2, 3. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Apa sih maksudnya yang dikatakan lebih baik? Kalau Bapak Ibu baca Bapak Ibu dalam perjanjian lama bahwa Habel ini mempersembahkan yaitu hasil ternak sulungnya. Sulung itu apa sih? Yang paling tua. Yang paling tua itu apa sih? Saya mau beritahu. Yang paling disayang. Yang paling utama. Setuju gak ya? Nah pertanyaannya bukan masalah korbannya. Tapi perhatikan baik-baik. Tapi sikap hati kita. Apakah kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan? Nah firman Allah dalam perjanjian baru mengatakan persembahkanlah hidupmu. Sebagai persembahan apa? Yang hidup bukan yang mati. Yang hidup terus apa? Yang berkenan. Terus apa lagi? Dan yang sempurna bagi Allah. Bapak Ibu hari ini saya mau tanya. Di tengah engkau menghadapi kondisi yang begitu luar biasa menakutkan. Apakah engkau tetap bersandar kepada Tuhan dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan? Amin. Lalu dikatakan, saya lanjutkan, saya akan cepat Bapak Ibu ya. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan. Jadi sampai sekarang ini Henok tidak ditemukan. Henok bukan mati Bapak Ibu, tapi diangkat. Ya, karena Allah telah mengangkatnya. 2, 3, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian. 2, 3, bahwa ia berkenan kepada Allah. Oke, saya masuk Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita memiliki iman yang berfokus kepada Kristus, yang berkenan di setiap keadaan. Bapak Ibu siap belajar kemudian firman Tuhan? Ya, yang pertama, bergantung dan mengenal Kristus. Sama-sama katakan yuk, 2, 3. Bergantung dan mengenal Kristus. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman. Tanpa apa? Tanpa iman. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling, sama-sama katakan berpaling. Berpaling itu bukan meninggalkan, tetapi justru datang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca Bapak Ibu ya. Jadi barang siapa yang kembali kepada Allah, 2, 3, ia harus percaya bahwa Allah ada. Pertanyaan saya sangat sederhana. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa Allah ada? Amin itu antara iya dan tidak Bapak Ibu. Ya kan? Ya, Bapak Ibu, loh Pak, saya ke gereja setiap hari Pak. Saya ke gereja setiap minggu, saya baca Alkitab, saya baca renungan. Belum tentu itu meyakinkan dirimu dan engkau percaya bahwa Allah ada. Karena Allah ada bukan antara engkau rajin ke gereja, tetapi sikap hati bahwa engkau benar-benar percaya bahwa Allah ada.
Bahkan sampai hari ini saya bisa katakan karena ada jurnal yang mengatakan Bapak Ibu di dalam gereja masih banyak yang gak percaya kepada Tuhan. Halo, oh di KAB mah gak ada, semua percaya toh. Kelihatan dari muka Bapak Ibu, rohani banget. Ya kan? Tetapi di luar Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat jurnal baik itu di luar negeri, baik di Amerika, gereja mega church. Rupanya dari mereka, kenapa mereka datang ke gereja? Ya karena aku senang, karena aku mengalami damai sejahtera, karena aku diberkati. Ya sekali lagi Bapak Ibu, self-centered faith semuanya ada di sini. Lalu apakah engkau mengenal Tuhan secara pribadi? Enggak, baca Alkitab aja lu jarang. Halo. Ih, kesindir yang gak baca Alkitab. Kasih salam kanan kiri. Mengenal Tuhan. Halo. Ya, ayo mengenal Tuhan Bapak Ibu. Kalau engkau mengenal Tuhan, percayalah engkau tidak akan pernah ditinggalkan. Kalau engkau mengenal Tuhan, percaya bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Kalau engkau mengenal Tuhan, engkau percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Kalau engkau percaya kan engkau mengenal Tuhan, percayalah segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Mengenallah Tuhan. Ya, secara apa? Bukan secara gereja ibadah tapi pribadi. Nah, ibadah ini untuk apa? Untuk mendengarkan firman dan kita renungkan kembali di rumah. Karena itu jangan percaya 100% dengan perkataan pendeta. Karena pendeta juga kita manusia. Pak mulia manusia, amin. Kita masih suka durian, bakmi, kue tiaw, dan sebagainya. Pentol, tutup, minggu lalu tutup Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, saya mau tanya ini Bapak Ibu. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ini yang pertama. Dan 2, 3, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Satu hal yang mau saya beritahu Bapak Ibu, perhatikan. Orang yang cari Tuhan, ya pasti disertai oleh Tuhan. Pak, tapi kan masalah banyak. Di balik masalah itu percayalah, ada penyertaan Tuhan, ada karya Tuhan, ada mujizat Tuhan. Bapak Ibu, saya mau beritahu, kalau seandainya Pak Kevin tiba-tiba nggak diberitahu, wah harus operasi, harus ini dan sebagainya, harus pasang ring. Ya, dan tidak mau melangkah dengan iman, tidak akan mendengarkan kesaksian yang begitu indah. Tapi karena melangkah dengan iman, di situ karya Tuhan dinyatakan. Hari ini apapun yang engkau hadapi, satu hal, bersandarlah kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi. Siapa yang kemarin nonton film Daud? Ya, 2,5 jam. Sekali lagi, siapa yang lihat? Yang gak nonton kapok. Ya, kenapa Bapak Ibu, Pak Boas, Pak Pendeta Boas itu setelah hari Jumat itu nonton, hari Sabtu ada hamba-hamba Tuhan. Pak, gimana Pak? Dapat berkat dari Daud Pak. Wah, dapat berkat banyak. Aku nyesel gak datang kapan hari. Ya salahmu, duduk salahku. Betul ya? Bapak Ibu, satu hal Bapak Ibu. Kenapa Daud begitu dipelihara Tuhan? Saya suka ya pada saat Samuel ya dia masuk, seluruh jemaat GBI Keluarga Allah Blessing tertawa meskipun gak ngomong apa-apa gitu ya karena bois dan lemu gitu Bapak Ibu ya. Lalu dia mengurapi dan Samuel berkata ya jangan lupakan kekuatan dari menyembah Tuhan. Karena bukan hanya dengan pedang saja engkau menyelesaikan, kurang lebih ya. Tidak hanya dengan pedang saja engkau menyelesaikan permasalahanmu. Tetapi yang Tuhan cari adalah hati. Sama-sama katakan hati. Bapak bilang Tuhan, carilah Tuhan. Amin. Baca firman, yang sudah lama gak baca firman. Koyos, gak bosen tak ngongkon jemaat baca firman. Enggak Bapak Ibu. Halo. Ya, nah yang kedua, saya cepat. Yang kedua. Bapak Ibu belajar sesuatu hari ini. Ya, yang kedua. Taat untuk mempersiapkan bahtera kehidupan kita. Ibrani 11 ayat 7 perhatikan. Karena iman, sekali lagi ya saya nggak jelaskan, iman adalah dasar keselamatan yang kita harapkan. Karena iman maka dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum
kelihatan. Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu jadi Nuh, ya, tiba-tiba disuruh membuat bahtera di tengah kota Surabaya. Ya, piye Bapak Ibu? Mau nggak? Wes gak usah dijawab, pasti ngomong gak mau. Bapak Ibu gak mudah loh, mikir. Betul, bahkan bojo kita bisa ngomong, jangan dek ya, jangan. Loh Bapak Ibu saya mau beritahu, bukan hanya sebuah bahtera saja, harus spesifik. Halo, tingginya berapa, lebarnya berapa. Saya mau tanya, uangnya dari mana? Halo, uangnya dari mana gak ngerti. Ya dari Nuh Bapak Ibu, yang disertai Tuhan, kan gitu kan. Tetapi Bapak Ibu saya mau beritahu, ini bukan hal yang mudah. Tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera. Bahtera ini apa? Ya, saya baca buku Bapak Ibu tafsiran, dia mengatakan bahwa bahtera ini adalah naungan Allah, naungan Kristus. Barang siapa masuk di dalam bahtera ini atau kehidupan ilahi ini, ia akan diselamatkan. Jadi yang maksud saya poin yang ini adalah yuk bangun kehidupan ilahi kita. Bangun kehidupan rohani kita. Ya sama kayak tadi. Ya, dan karena iman itu ia menghukum dunia. Nah ini kata-kata agak susah Bapak Ibu. Ya, jadi saya udah mempersiapkan ini agak panjang. Tapi karena tadi kesaksiannya juga panjang dan juga bagus. Sehingga saya harus mempercepat Bapak Ibu. Ya, dan karena iman itu ia menghukum dunia. Bukan karena iman Nuh sehingga dunia dihukum. Sekali lagi ya, bukan karena iman Nuh dunia dihukum. Tetapi ini mau berkata seperti ini. Bahwa karena Nuh taat, maka Tuhan melihat bahwa ada yang taat dan dunia tidak taat. Maksudnya apa sih Bapak Ibu? Ya, bangunlah bahtera supaya setiap kita dapat menjadi terang. Halo, Bapak Ibu, justru melalui apa yang engkau hadapi, engkau bisa bersaksi untuk kebesaran nama Tuhan. Bentar lagi Natal Bapak Ibu. Halo, ya saya barusan dapat info dari papa saya tadi siang. Tunjungan Plaza sudah mulai membuat pohon Natal. Masih bulan November. Kalau Bapak Ibu pergi ke Manado sana, ya bulan September pohon Natal sudah naik. Ya kan, sudah mulai naik Bapak Ibu ya. Setelah namanya bendera merah putih turun. Ya yang namanya rusa-rusa dan kado-kado yang gak ada isinya itu mulai keluar Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu kalau ada momen Natal, saya mau beritahu itu kesempatan kita untuk menjadi berkat. Untuk menjangkau jiwa, halo. Dan di saat kita berani menjangkau jiwa, percayalah Bapak Ibu, satu hal kita pun dipelihara Tuhan. Kalau kita dipelihara Tuhan, Bapak Ibu percayalah Bapak Ibu apapun yang engkau hadapi, dapat engkau selesaikan dengan sukacita. Karena Allah beserta dengan engkau. Nanti Bapak Ibu akan terima undangan. Ojo ndek gawe coret-coretan. Halo, yuk dibagi Bapak Ibu. Siapa yang mau menjangkau jiwa untuk Natal? Saya ngangkat tangan mek loro. Mari terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah. Ya, nanti tanggal 24 ada acara, tanggal 25 ada acara, nanti tanggal 22 ada acara di Sutorjo Prima, ya kita candlelight Bapak Ibu dan sebagainya. Yuk itu kesempatan kita menjangkau jiwa untuk kebesaran nama Tuhan. Saya ada quotes, tolong next. Imam-imam musik bisa maju ke depan. Karena waktu Bapak Ibu ya. Fokuslah membangun kehidupan yang ilahi. Sebab Tuhan akan memunculkan dirimu di tengah kegelapan hidup. Yang semakin apa? Mementingkan diri sendiri. Tahu gak Bapak Ibu? Sekarang ini Bapak Ibu di dunia banyak yang mementingkan diri sendiri. Halo? Ya, kemarin ya saya tahu Bapak Ibu, tapi juga saya rasa Bapak Ibu juga tahu. Kemarin ada pertengkaran Bapak Ibu di Gloria. Ya, sekolah anak saya. Ya, dengan siapa? Dengan orang tua di Citahati. Sekolah saya Bapak Ibu.
Ya, satu anak sekolah anaknya saya, sekolah saya dulu Bapak Ibu. Pertengkaran Bapak Ibu, pertengkaran. Sampai yang namanya memanggil apa? Preman. Ya, saya berdoa tidak ada jemaat GB Keluarga Allah Blessing yang masuk ke sana Bapak Ibu. Ya, preman Bapak Ibu. Kenapa? Hanya menuruti gengsi. Betul ya? Karena ada yang dibully. Ngamuk, saya ngamuk duduk anak Bapak Ibu. Saya mau beritahu Bapak Ibu. Ya, saya ada hari ini karena hasil dari bulian. Papa saya ada hari ini karena hasil dari bulian. Kita nggak takut Bapak Ibu, mau dibully model apa aja Bapak Ibu, kita nggak takut. Kenapa? Karena saya adalah ciptaan Allah yang paling berharga. Manusia boleh mengatakan apapun tentang saya Bapak Ibu. Saya itu dulu sekolah 1 dipanggil jangkung, soalnya paling dur. Kedua, ireng, soalnya hitam. Ya, ketiga, botak, soalnya namanya Gunawan. Ya, kemo. Ya, ini saya masih ingat ya, kalau teman-teman saya ngeliat kemo. Kenapa? Karena pada saat itu saya pertama kali basket Bapak Ibu kutangan, lalu ada bulu ketiak di apa? Ketiak, ya bulu ketiak di ketiak, betul ya? Ya di kelek saya Bapak Ibu ya. Lalu dibilang kemo, artinya apa? Kelek mambu Bapak Ibu. Enggak peduli Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena hidupku berharga bagi Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, hidupku berharga. Bukan ditentukan oleh orang lain, tapi ditentukan oleh Tuhan. Saya suka ilustrasi ini, saya suka Bapak Ibu. Saya punya komputer Bapak Ibu. Ya, laptop saya. Ya, laptop ini MacBook Bapak Ibu. MacBook. Kalau laptop ini saya kasihkan kepada siapa ya? Ciyeni gitu ya. Ciyeni nggak tahu ini apa, dibawa ke dapur, lalu dia ngambil wortel, lalu dipakai untuk motong, alias apa? Telenan. Saya mau beritahu, laptop ini nggak ganti nama telenan. Laptop ini tetap MacBook Air. Betul atau betul? Lalu laptop ini Bapak Ibu dibuang di sampah Bapak Ibu. Setelah dibuang di sampah ya kan begitu kumuh kotor sekali. Orang tidak akan menyebut ini rongsokan. Orang-orang akan tetap menyebut ini MacBook. Betul ya? Ya, kalau dipakai di rumah Bapak Ibu untuk ganjel pintu. Ya, buat ganjelan, ini kan diberkati toh, ganjel pintu aja pakai laptop Bapak Ibu ya. Ya, dia ganjel pintu Bapak Ibu. Namanya bukan ganjelan, namanya tetap MacBook. Kenapa kok namanya MacBook? Kok bukan ganjelan, telenan, dan rongsokan? Karena yang menciptakan memberikan nama itu MacBook. That's all. Kalau Tuhan berkata bahwa engkau adalah serupa dengan gambarku. Kalau Tuhan berkata engkau lebih daripada pemenang. Tuhan berkata bahwa engkau adalah imamat rajani. Tuhan berkata bahwa engkau lebih daripada pemenang. Tuhan berkata bahwa aku akan memberikan engkau kekuatan supaya engkau dapat terbang seperti burung Raja Wali. Kalau Tuhan berkata bahwa engkau berharga di mataku. Engkau gak perlu mempedulikan apa kata orang. Engkau berharga di mata Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir perhatikan baik-baik. Tetaplah taat dan setia di tengah segala sesuatu yang berat. Tetap taat dan setia di tengah segala sesuatu yang berat. Jangan terlalu buru-buru menulis status thank you Bapak Ibu. Jangan terlalu buru-buru mengakhiri hidup. Semua orang tahu Bapak Ibu, tiba-tiba ada musim baru. Yaitu musim apa? Bunuh diri. Dan kayaknya menjadi tren Bapak Ibu. Nah kalau sudah tahu Bapak Ibu ini, jangan diteruskan. Halo? Jangan diteruskan, jangan di forward, apalagi dibikin status. Tidak usah Bapak Ibu, justru itu menginspirasi orang-orang untuk melakukan seperti itu. Halo? Nah Bapak Ibu tetap taat. Apapun yang kita hadapi tetap taat. Di tengah badai, percayalah Bapak Ibu, Tuhan berperkara. Pak, tapi gak kuat Pak. Gak ada jalan Pak. Aku ditagih oleh pinjol, namaku buruk. Ya aku gak, pokoknya hancur. Aku gak mungkin bisa berdiri lagi, perhatikan.
Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan ayat 12 saya bacakan secara cepat. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Taat Bapak Ibu. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Perhatikan, seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Nah, kalau Bapak Ibu melihat dasar, ingatlah bahwa iman adalah dasar dari keselamatan yang kita harapkan. Dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kalau segala sesuatu yang direncanakan oleh Allah, pasti terjadi. Kalau segala sesuatu yang dibangun oleh Allah, pasti terjadi. Segala sesuatu yang sudah difirmankan, pasti digenapi. Tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu apa? Setia. Meskipun manusia tidak setia, dia tetap setia. Dan ayat 12. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Kalau bisa baca sampai bawah Bapak Ibu. Satu hal Bapak Ibu, kalau engkau taat dan setia, engkau akan melihat karya Tuhan. Sebab Allah sendiri berjanji, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, bahkan apa yang tidak timbul dalam hati, Tuhan pasti sediakan. Pak, tapi saya udah menanti lama Pak, aku gak kuat Pak. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Ibrani 11 ayat 40. Ayat terakhir dari Ibrani 11. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Perhatikan Bapak Ibu ya. Yuk kita baca sama-sama. Yang warna kuning aja Bapak Ibu. 2, 3. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Yuk sekali lagi kita baca 2, 3. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi. Sekali lagi dengan suara yang keras 2, 3. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Anak-anak Tuhan tidak akan dibiarkan. Tuhan sediakan yang lebih baik. Pak, doaku belum dijawab. Tuhan menyediakan yang jauh lebih baik. Pak, aku belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan menyediakan jauh lebih baik. Asal engkau memiliki dasar keselamatan yang engkau harapkan, yaitu iman. Dan bukti keselamatan yang mungkin tidak engkau lihat, yaitu iman. Asal engkau percaya dan memusatkan iman kepada Kristus, bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk Kristus. Percayalah, bersandarlah, berserahlah bahwa Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu, yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik bukan sementara, tetapi kekal untuk selama-lamanya. Tuhan tidak memberkati engkau sementara, Tuhan memberkati engkau selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Mari kita